Tiga pendaki itu cuma ingin sampai lebih cepat ke puncak, tapi satu langkah mereka yang salah justru menjerumuskan ke tempat yang bahkan bukan milik manusia. Saat sesajen itu disentuh, hutan merbabu berubah. Jalur pendakian menghilang, digantikan pasar gaib yang herek pikak, namun tanpa satupun wajah yang benar-benar hidup. Dan sejak itu, mereka bukan lagi sekadar tersesat di gunung. Mereka tersesat di kampung para mayit. Pendakian itu awalnya sama seperti pendakian-pendakian mereka sebelumnya. Asep berjalan paling depan. Seperti biasa, dengan langkah sok percaya diri yang membuat dua temannya, Radit dan Farhan, mengikuti tanpa banyak protes. Mereka sudah terbiasa dengan gaya Asep yang selalu ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Entah itu jalur baru, cara baru bikin tenda, atau ide-ide aneh yang seringkali membuat dua temannya geleng-geleng kepala. Cuaca hari itu juga mendukung. Langit biru bersih, angin gunung merayap lembut melewati jaket mereka, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam membuat perjalanan terasa tenang. Suasana merbabu kala itu cukup sepi. Hanya beberapa pendaki lain yang sesekali lewat dari arah berlawanan. Jalur utama masih terlihat jelas, lebar, penuh pijakan yang sudah sering dilewati. Semua berjalan normal sampai Asep tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah kanan ke sebuah jalan setapak kecil yang dipenuhi ilalang dan tampak seperti jarang disentuh manusia. "Bro, lewat jalur samping itu aja yuk," kata Asep dengan nada penuh keyakinan. Seolah jalur itu adalah shortcut yang direkomendasikan langsung oleh Tuhan. Radit mengernyit. "Lah itu jalur apa? Kok sepi?" "Gue belum pernah lihat." Asep tetap menunjuk dengan mantap. "Gue pernah baca di forum. Katanya ini jalur lama, lebih cepat nyampe pos selanjutnya. Pendaki jarang lewat bukan berarti bahaya, tapi underrated." Farhan langsung meneguk ludah. "Tapi tadi mas petugas pos bilang jangan lewat jalur aneh-aneh." "Sep, dan itu ada tanda X. Gede loh. Tanda X sih, itu biasanya cuma buat nandain jalur ditutup sementara," balas Asep enteng sambil nyengir. "Udahlah, kita cobain. Hidup itu kadang butuh eksplorasi." Dan seperti biasa, ketika Asep sudah mulai berkhotbah seperti itu, Radit dan Farhan akhirnya ikut saja. Mungkin karena mereka sudah terlalu lelah membantah. Mereka pun mulai masuk ke jalur sempit itu. Ilalang menutupi sebagian besar jalan. Semakin jauh mereka masuk, semakin gelap suasananya, padahal matahari masih tinggi. Seperti ada kabut tipis yang tidak berasal dari cuaca, tapi dari tempat itu sendiri. Sunyi. Begitu sunyi hingga suara ranting patah di bawah sepatu mereka terdengar seperti letusan kecil. Angin yang semula sepoi berubah dingin, menusuk tulang. Asep masih sok santai, tapi langkahnya mulai melambat. Farhan beberapa kali menoleh ke belakang, merasa seolah ada yang mengikuti mereka. Meski ketika dia melihat, tidak ada opo-opa selain semak dan pohon. 30 menit berjalan, Radit tiba-tiba menghentikan langkahnya. Napasnya tercekat begitu saja. Lihat itu," ujarnya pelan, hampir berbisik. Di tengah jalur, tepat di posisi yang tidak mungkin dihindari, sebuah sesajen terletak rapi. Dan bukan sesajen tua yang sudah kering dan berdebu ini terlihat seperti baru saja ditaruh. Nasi uduk masih mengepul, ayam gorengnya masih hangat, jajanan pasarnya masih lembut, bunga setaman segar dan harum. Bahkan sebatang rokok di sampingnya masih menyala. Dengan asap tipis melingkar naik ke udara, Farhan langsung merinding dari tengkuk sampai punggung. "Bro, jangan diapa-apain, serius. Lewat pinggir aja, jangan sentuh." Tapi Asep malah nyengir, jongkok, dan mengambil sepotong ayam goreng dengan santai, seolah dia baru menemukan bekal gratis. "Wah, rezeki nomplok boy. Ada catering di tengah hutan," katanya sambil menggigit ayam itu tanpa pikir panjang. Radit spontan memukul bahunya. "Asep, gila, balikin, jangan dimakan!" Itu belum selesai Radit bicara, angin tiba-tiba menghantam dari arah yang tidak jelas. Suaranya bukan seperti angin biasa, melainkan seperti ribuan suara menjerit bersamaan. Daun dan ranting bergetar hebat, padahal langit tetap cerah. Farhan memegangi telinganya. Radit mundur selangkah, sementara Asep terpaku dengan ayam separuh di tangan. Lalu tanah di sekitar mereka bergetar, bukan gempa, tapi seperti berubah. Mereka mengedip sekali, hanya sekali, dan hutan
lenyap, tergantikan oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di gunung. Lapak-lapak pasar tradisional berjajar rapat, kain penutup lusuh menggantung di atas kepala, sebagian robek, sebagian basah. Bau ikan mentah bercampur dengan dedaunan busuk, tanah lembab, dan wangi dupa yang terlalu kuat. Orang-orang berjalan pelan, tanpa suara. Pakaian mereka lusuh, kuno, seperti dari puluhan tahun lalu. Tidak satupun dari mereka menatap wajah satu sama lain. Semua seperti patung hidup. Radit merasakan kakinya lemas. "Bro, ini apa?" Farhan menggeleng pelan. Wajahnya pucat. "Kita tadi masih di hutan. Kok bisa jadi pasar?" Asep tidak menjawab. Dia mematung, mata terpaku pada pemandangan itu. Ayam goreng yang tadi dia makan jatuh dari tangannya tanpa dia sadari. Jantungnya berdetak cepat, terlalu cepat, hingga terasa menyakitkan. Seorang ibu pedagang tiba-tiba menoleh pada mereka. Gerakannya lambat tapi presisi, seperti lehernya tidak punya tulang. Wajahnya datar, kulitnya abu-abu, tanpa rona kehidupan. "Nak," suaranya serak, seakan keluar dari tenggorokan yang sudah kering lama. "Kalian bukan orang sini ya?" Radit mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. "Iya Bu, numpang lewat." Senyuman ibu itu melebar. Pelan, sangat pelan. Melebar lebih jauh dari yang seharusnya mungkin dilakukan oleh manusia. "Tidak semua boleh masuk ke kampung kami." Perlahan, dia menggeser kain lapaknya. Di bawahnya, tumpukan tubuh tampak berserakan. Ada yang yuta, ada yang membusuk, ada yang tinggal tulang. Seolah semua itu bagian dari dagangannya. Farhan langsung menarik lengan Asep. "Kita harus pergi sekarang." Ketika mereka mulai mundur, seluruh pedagang pasar seluruhnya menoleh bersamaan. Gerakan sinkron yang tidak wajar. Ratusan mata abu-abu menatap mereka. Kosong, tapi penuh kelaparan. Dan dari segala arah, berbisiklah suara-suara itu. "Kenapa kalian sentuh makanan kami?" Bisikan itu tidak berasal dari mulut para pedagang. Tidak dari satu arah, tetapi dari udara, dari bawah tanah, dari hampa yang mengelilingi mereka. Radit, Farhan, dan Asep serempak lari tanpa pikir panjang. Mereka tidak tahu ke arah mana. Mereka tidak peduli. Mereka hanya tahu satu hal: tidak ada jalan keluar dari pasar itu. Setiap belokan membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Setiap lorong mengulang dirinya sendiri, dan suara-suara itu semakin dekat. Sebentar lagi, sesuatu akan menyentuh mereka, dan itu baru awalnya. Asep, Radit, dan Farhan berlari sekuat tenaga. Napas mereka tersengal, dada naik turun seperti habis ditindih batu. Setiap langkah terasa seperti berlari di lumpur. Tapi seaneh apapun situasinya, pasar itu tidak pernah habis. Lapak-lapak kusam dengan kain merah hitam terus muncul, seperti bergerak mengikuti mereka. Bahkan saat mereka yakin sudah meninggalkan satu barisan, barisan berikutnya tetap muncul. Seolah-olah mereka sedang terus dikejar oleh tempat itu sendiri. Cahaya lampu minyak tua bergetar, membuat bayangan pedagang membesar dan menciut, memanjang ke segala arah. Namun wajah-wajah mereka tetap menunduk tanpa suara. Keanehan itu membuat udara terasa lebih berat, dingin merayap dari telapak kaki hingga tengkuk. Asep hampir terjatuh ketika kakinya mengenai keranjang rotan yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dia menahan tubuhnya, tetapi lututnya gemetar hebat. "Ini pasar apa sih?" katanya sambil terengah. "Kok nggak habis-habis?" Radit langsung menarik kerah jaket Asep, memaksa dia kembali berdiri. "Lari! Jangan berhenti! Lo mau diseret balik ke sono!" Farhan yang sejak awal paling gampang panik mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan parah. Napasnya tersengal, dadanya mengembang terlalu cepat. "Gue udah nggak bisa, Dit. Sumpah, napas gue udah putus." Sebelum mereka sempat memutuskan apapun, seorang lelaki tinggi muncul dari balik tumpukan karung. Lelaki itu mengenakan sarung lusuh dan baju hitam yang terlalu panjang. Tubuhnya tidak bergerak seperti manusia normal. Tidak ada hentakan kaki, tidak ada goyangan bahu. Dia meluncur, seperti bayangan yang terlepas dari tubuh seseorang. 3 anak muda, suaranya serak, menggema seperti berasal dari dalam rongga kosong. "Berani betul kalian makan milik kami." Asep membuka mulut, namun suara yang keluar hanya gumaman kecil. Radit mencoba bicara, tapi lidahnya seperti melekat pada langit-langit.
Farhan akhirnya memaksa mengeluarkan suara. Kami nggak tahu. Maaf. Lelaki itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan ketiga pendaki itu langsung mundur beberapa langkah. Matanya hanya 2 titik rongga gelap yang seakan menelan cahaya di sekitarnya. Tidak ada putih mata, tidak ada bola mata, hanya hitam tak berujung. Apapun yang diletakkan di batas kampung, katanya dengan suara yang berubah menjadi lebih dalam, itu bukan untuk kalian. Tiba-tiba suara gondang dan kendang menggema dari kejauhan. Nada-nada itu terdengar patah, tidak beraturan, seperti dimainkan oleh tanggen-tanggen yang sudah tidak bisa merasakan otot dan sendi. Lapak-lapak pasar pun mulai bergetar. Kain penutupnya berkibar seolah disentuh angin yang tidak ada. Bau dupa semakin tajam, bercampur dengan wangi anyir darah dan tanah basah. Pedagang-pedagang lain yang sebelumnya hanya berdiri kaku, kini mulai bergerak. Satu demi satu, ada yang merayap di tanah, gerakannya lambat dan tersendat. Namun mata mereka terus menatap lurus ke arah 3 pendaki itu. Ada yang membungkuk dengan sudut tubuh yang mustahil bagi manusia. Ada pula yang tubuhnya hanya separuh, menyeret diri dengan tangan sambil mengeluarkan suara gesekan mengerikan. Lantai pasar itu pun berubah lengket, seperti ada lapisan darah dan lumpur yang bercampur menjadi satu. Bisikan kembali datang dari segala arah. Kalian harus tinggal. Kalian sudah masuk kampung kami. Kalian milik kami. Asep menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara-suara itu tetap menembus tulang tengkoraknya. Radit merasakan kulit kuduknya berdiri sampai sakit. Farhan hampir menjatuhkan tasnya, tetapi dia terlalu takut untuk berhenti bergerak. Tiba-tiba, Radit meronta keras sambil memekik. Dari bawah lapak tempat ikan asin dijajakan, muncul sebuah tangan pucat, kurus, penuh tanah hitam, yang menyelip di sela-sela jarinya. Tangan itu mencengkeram pergelangan kaki Radit dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Radit berteriak-teriak minta tolong dan memohon untuk dilepaskan. Asep dan Farhan langsung berusaha menarik Radit. Namun semakin mereka menarik, semakin banyak tangan yang muncul dari bawah lapak. Tangan-tangan itu meraih betis, lutut, bahkan mencoba menarik tas Radit. Sentuhan mereka dingin, seperti besi yang disimpan di dalam es. Setiap cengkeraman meninggalkan bekas memar hitam. Farhan panik. Dia mengambil batu sebesar kepalan tangan dari samping lapak dan memukul tenggen-tenggen itu sekuat tenaga. Satu tangan patah, namun 2 tangan lainnya langsung menggantikan. Asep menendang, memukul, bahkan mencoba merobek kain lapak agar tangan-tangan itu berhenti muncul. Tapi itu si Radit berteriak sekeras-kerasnya. Sep, Van, tolong. Mereka narik gue. Ketika Asep mencoba menarik Radit lagi, sebuah tangan hitam lain meraih kerah bajunya dari belakang, menariknya hingga dia jatuh keras ke tanah. Saat pandangannya buram sejenak, dia melihat sebuah wajah tepat di depan hidungnya. Wajah nenek tua. Kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan mulutnya bergerak terus, meski tidak ada bibir menutupi gigi-giginya yang hitam. Balikin makanannya. Asep menjerit dan menendang nenek itu sekuat mungkin. Tubuh nenek itu terpelanting, tapi tidak ada suara tulang patah atau benturan. Tubuh itu jatuh seperti karung kosong, lalu bangkit lagi tanpa menekuk lutut. Farhan akhirnya berhasil memukul tenggen-tenggen itu dengan cukup keras, hingga mereka terlepas. Radit jatuh terduduk. Celananya robek dan kaki penuh luka goresan. Namun tidak ada waktu untuk mengecek kondisinya. Mereka bertiga langsung berlari lagi, kali ini lebih cepat, meski kaki mereka goyah dan napas seperti mau putus. Namun pasar itu berubah seperti labirin hidup. Lapak-lapak bergerak, ada yang meluncur sendiri, ada yang hilang mendadak lalu muncul di belakang mereka. Bahkan jalan di depan mereka seperti berpindah tempat, memanjang atau menyempit sesuka hati. Setiap langkah mereka seperti semakin memerangkap. Farhan mulai terseduh tanpa suara. Asep hampir muntah karena terlalu ketakutan. Radit merasakan seolah dadanya dihimpit tangan raksasa. Setelah entah berapa lama berlari, mereka akhirnya melihat sesuatu yang berbeda. Di antara kekacauan lapak-lapak itu, berdiri sebuah gapura bambu kecil. Kain kuning tua tergantung di depannya, lusuh dan penuh debu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada pedagang di sekitarnya. Tidak ada tanggan-tanggan yang mencoba keluar. Tidak ada bisikan. Tempat itu seperti ruang kosong di tengah mimpi buruk. Farhan berhenti pertama kali. Dit, Sep, itu kayak gerbang keluar. Asep mengangguk cepat.
Masuk, cepat, jangan pikir apa-apa, masuk. Namun sebelum mereka melangkah, sesosok pedagang laki-laki dengan tubuh kurus menghalangi jalan. Gerakannya patah-patah, seperti boneka rusak yang digerakkan paksa. Tubuhnya bergetar, kepalanya miring tidak wajar. Kalian tidak boleh keluar. Farhan menggigit bibir hingga berdarah. Kenapa? Pedagang itu maju selangkah, baunya menyengat hidung. Bau tanah basah bercampur busuk bangkai. Suaranya turun menjadi lebih dalam, seperti datang dari tanah. Karena kalian sudah makan makanan kampung mayit. Dan yang makan, kepalanya berputar perlahan, tidak pernah kembali. Tepat saat kalimat itu selesai, suara gong besar menggema dari seluruh arah. Pasar kembali bergerak, lapak-lapak merapat, membentuk lingkaran yang menutup semua jalan. Pedagang-pedagang berjalan serempak, ratusan mata abu-abu mengarah pada mereka bertiga. Asep menjerit, Farhan menangis, Radit kehilangan kata-kata. Namun detik terakhir sebelum mereka disergap, gapura bambu itu bergetar. Kain kuning berkibar sendiri, meski udara di sekitar diam. Dan dari dalamnya muncul cahaya putih redup, pelan, mengundang. Tanpa pikir panjang murni, didorong naluri bertahan hidup mereka bertiga menerobos masuk ke dalam cahaya itu. Tubuh mereka terasa seperti ditarik oleh dua kekuatan sekaligus. Pasar mayit seperti mencoba mempertahankan mereka, namun cahaya itu menarik lebih kuat, seperti tali tak terlihat yang menggenggam mereka dari dalam. Kemudian, gelap, semuanya lenyap dalam sekejap. Ketika Asep sadar, hal pertama yang dia rasakan adalah nyeri yang menembus seluruh tubuhnya. Seolah dia baru saja dilempar dari ketinggian. Tanah di bawah tubuhnya terasa keras dan dingin, menusuk hingga ke tulang. Dia mencoba menggerakkan tangan, tapi lengannya terasa berat. Kepala berdenyut kuat, seperti dipukul benda tumpul berulang-ulang. Begitu membuka mata sedikit, cahaya matahari menyengat masuk, membuat penglihatannya kabur. Suara lirih orang-orang terdengar samar, seperti berasal dari jauh, namun jelas membicarakan mereka. Ini mereka, yang laporan warga itu. Kasihan, lihat kondisinya, pasti trauma berat. Sudah 2 hari hilang, syukurlah ketemu juga. Perlahan, wajah-wajah mulai tampak ketika penglihatannya pulih. Beberapa anggota tim SAR berseragam oranye mengelilingi mereka, bersama beberapa warga desa yang tampak khawatir. Radit dan Farhan terbaring tidak jauh dari Asep. Sama-sama kotor, penuh lumpur, dan pakaian mereka sobek di berbagai bagian. Seorang anggota SAR mendekat sambil memegang pundak Asep. Bangun pelan-pelan, Mas. Jangan kaget, kalian ditemukan di jalur lama. Udah 2 hari dicari banyak orang. 2 hari, kata itu menghantam kepala Asep seperti petir. Dia langsung tersentak duduk, napas memburu, mata melebar penuh panik. Bang, pasar itu mana? Kami masuk pasar aneh. Banyak orang aneh ngejar kami. Kami dikepung, teriak Asep tergagap. Suaranya pecah oleh rasa takut yang masih menggantung di tenggorokannya. Radit juga tersentak bangun, gemetar hebat. Bang, sumpah kami lihat ada kampung. Tapi bukan kampung normal. Pasarnya penuh mayat. Mereka semua ngeliatin kami, ngejar kami. Farhan memegangi kepala sambil menangis tertahan. Mereka narik kami, Bang. Tangan-tangan dari bawah lapak. Itu beneran, bukan mimpi. Para petugas SAR saling pandang, beberapa terlihat ragu, beberapa lainnya prihatin. Mereka jelas tidak menemukan apapun yang terlihat seperti pasar di sekitar lokasi. Mas, kalian ini ditemukan di tengah hutan lebat. Tidak ada pasar, tidak ada kampung, ujar salah satu petugas, berusaha terdengar lembut. Tapi, kami lihat sendiri. Radit menatap mereka dengan mata merah basah. Kami bukan halu. Kami masuk kampung mayit. Ada gapura, ada pedagang-pedagang aneh itu. Seorang warga desa, laki-laki tua dengan sorot mata serius, akhirnya mendekat. Napasnya berat, tapi suaranya pelan, seperti tidak ingin sembarangan didengar alam. Jalur lama itu memang tidak boleh dilewati, terutama kalau ada sesajen tergeletak. Tatapannya menusuk dalam. Itu batas wilayah, bukan untuk orang hidup. Asep membatu mendengarnya. Berarti kami beneran masuk wilayah mereka? Tanyanya dengan suara patah. Warga itu mengangguk lambat, penuh kehati-hatian. Tapi kalian bertiga masih bisa pulang. Itu sudah sangat beruntung. Asep merasakan tengkuknya meremang. Bayangan pasar gaib itu kembali menelusup ke pikirannya lapak yang berubah-ubah. Wajah pedagang yang abu-abu
tangan-tangan dari bawah, gong yang berdentum, dan gapura yang tiba-tiba bercahaya. Belum sempat mereka berkata apapun lagi, teriakan keras terdengar dari arah belakang. "Bang, lihat ini!" Semua orang menoleh. Di dekat sebuah pohon besar tempat mereka ditemukan, ada sebuah sesajen baru. Sanggarper terlalu baru untuk berada di tengah hutan yang sepi. Ayam gorengnya masih terlihat hangat, jajanan pasarnya tidak tersentuh. Raikonia Yuta, sebatangnya bahkan masih berasap tipis, seakan baru saja dinyalakan seseorang. Bunga setaman di atasnya mengeluarkan aroma kuat, segar, belum layu sama sekali. Dan di atas semua itu, tergeletak selembar kertas coklat lusuh. Tulisan tangan di atasnya tampak kasar, seperti ditorehkan dengan kuku atau benda tajam. "Jangan ambil lagi, yang masih kurang." "Sudah kami ambil." Suara Asep langsung hilang dari tenggorokan. Dia merasakan seluruh tubuhnya beku, otaknya kosong, jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Hati-hati, dia merogoh saku celana panjangnya. Tangannya gemetar. Saat jarinya menyentuh sesuatu, dia langsung menariknya keluar. 10 keping uang receh kusam, kotor, penuh tanah, dan dingin, seperti baru diambil dari kuburan. Itu jelas bukan miliknya. Farhan melihat recehan itu lalu mundur perlahan. Ketakutannya naik berkali-kali lipat. "Bro, jangan bilang." Suaranya bergetar hebat. Mereka ngikut. Radit menatap ke arah hutan. Pohon-pohon berdiri diam, tapi Dondon di salah satu sisinya bergoyang perlahan, songgot lembut. Meski udara siang itu benar-benar tenang, tidak ada angin. Goyangan itu terlalu teratur, terlalu sadar, seolah ada seseorang di balik pepohonan, mengintip, mengikuti, menunggu. Asep memegangi kepalanya. "Gue ngerasa mereka belum selesai sama kita." Warga desa yang tadi memperingatkan mereka hanya menunduk, tidak berani bicara lebih jauh. "Kalau mereka ngambil sesuatu, biasanya ada gantinya," gumamnya pelan. Tidak ada yang berani menanyakan maksudnya. Beberapa jam kemudian, setelah pemeriksaan singkat dan memastikan mereka tidak mengalami luka berat, ketiganya akhirnya diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Mereka diantar sampai ke pemukiman terdekat, masih dalam keadaan pucat dan gemetar. Namun ternyata rasa lega itu hanya bertahan sampai sore hari. Karena ketika malam tiba, teror itu benar-benar belum selesai. Di Rama Asep, ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, dia mendengar suara gesekan dari arah dapur. Saat dia cek, pintu dapur yang tadi sudah dikunci rapat terbuka pelan, berderit seperti digerakkan tangan yang tidak terlihat. Di lantai dekat pintu, ada jejak tanah basah. Bentuknya seperti telapak kaki seseorang atau sesuatu yang baru saja masuk. Di kontrakan Farhan, suara langkah kaki terdengar dari atap rumah. Bukan suara tikus, bukan suara kucing terlalu berat, terlalu panjang jarak langkahnya, seakan seseorang berjalan mondar-mondir di atas genteng, perlahan, sengaja, menunggu dia sadar. Radit tidak kalah parah. Begitu dia masuk kamar, aroma bunga setaman langsung menyergap keras. Bau itu persis seperti bunga di sesajen tajam, tebal, dan menusuk hidung. Bau kematian. Dia menyalakan lampu, namun aroma itu justru semakin kuat. Saat dia memeriksa bawah tempat tidur, lantai itu basah, seperti habis disiram air. Tapi airnya keruh, bercampur tanah, seperti air dari tempat pemakaman. Dan di sudut paling gelap rumah mereka masing-masing, dari mereka mendengar hal yang sama, suara pasar, suara orang berbisik-bisik, suara langkah kaki menyeret, suara gong berdentum perlahan, disusul suara lain yang membuat darah mereka membeku dalam sekejap. Belum selesai, masih ada yang kurang. Kami belum ambil semuanya. Dan malam itu, ketiganya menyadari satu hal yang membuat mereka tidak dapat tidur. Kampung itu memang sudah mereka tinggalkan, tapi penghuni kampung mayit itu belum sepenuhnya melepaskan mereka.